Halo semuanya, nama gue Glenn Lubis, Glenn Beb, dan pada hari ini gue udah melakukan recording beberapa kali, dan tadi tuh gagal lagi recordingnya ya, cukup melelahkan teman-teman untuk video ini. Artikel pada hari ini itu berjudul 5 Question to Help You Better Understand Yourself, 5 pertanyaan yang membantu diri kita untuk memahami diri kita yang sebenarnya. Kita itu, apa ya teman-teman ya, kalau kita melihat ke belakang, kadang-kadang muncul sebuah berbagai pertanyaan gitu. Kayak dulu diri kita yang lama itu lebih bahagia, lebih baik daripada diri kita yang sekarang gitu. Tetapi itu adalah hal yang normal dan juga hal yang natural yang terjadi di dalam kehidupan kita. When we think back to things we discovered or believe we had, in a way we run back the scenario without us present, ya kan? Ketika kita melihat kembali, memikirkan kembali mengenai sesuatu yang telah kita temukan ataupun sesuatu yang kita yakini, itu kita tuh melihat dari luar diri kita versi yang mudanya gitu teman-teman. Jadi kita ini versi muda kita, tetapi kita lihat dia dari luar gitu loh. Apa saja yang sudah kita dapat. Dan kita tuh setiap harinya berubah gitu. Setiap detik kita berubah mulai dari pemikiran kita dan segala macam. Dan muncullah berbagai pertanyaan yang menurut penulis ini itu mencampurkan moralitas, psikologis, dan persepsi kita. Lalu masuklah ke poin nomor satu. Poin nomor satu ini adalah pertanyaan yang kurang relevan untuk melihat pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan yang aku jalani selama aku hidup, yaitu pertanyaannya, would you rather be top of the B class or bottom of the A class? Apakah kamu lebih menyukai berada di nomor satu di dalam kelas B atau the bottom, berada di bawah tapi itu di dalam kelas A gitu? Atau apa ya? Ini dalam lingkungan high school, tapi kamu bisa menggambarkannya di dalam dunia pekerjaan di mana apakah kamu mau dipromosikan sebagai the newest and lowest paid executive? Apakah kamu mau dipromosikan sebagai eksekutif yang baru tetapi dibayar dengan harga yang rendah, atau mau menjadi manajer dengan bayaran yang sangat-sangat mahal gitu teman-teman. Dua hal ini adalah hal yang saling berbeda tetapi akan memiliki output yang berbeda juga teman-teman. Ketika kita memilih posisi yang B tadi, yang be the top of the class, itu akan menghasilkan output yang berbeda. Begitu pula dengan yang kita menjadi in the bottom of the A class gitu teman-teman. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menarik kalau kita pertanyakan kepada diri kita di situasi yang berbeda. Kita tuh lebih nyaman di mana gitu loh. Kita itu lebih memilih apakah kita lebih memilih berada di posisi A ataupun kita lebih memilih di posisi B. Semuanya kembali kepada diri kita dan itu semua nanti akan menghasilkan output yang berbeda, menghasilkan jalan yang berbeda. Selama menurut itu kita baik ya it's okay to go gitu loh. Dan no, pertanyaan nomor dua adalah, do you love to win or hate to lose? Nah, pertanyaan ini itu akan membantu kita untuk memberikan perspektif kenapa kita melakukan suatu hal gitu teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukannya itu karena cinta, apakah karena kita menyukai feeling ketika kita menang, atau kita melakukan hal itu karena kita harus menang gitu, karena kita nggak punya opsi lain selain menang itu, atau bisa dikatakan oh had to lose gitu kan teman-teman. Dan ya, jawabannya bisa dua gitu. Tetapi pertanyaan ini kalau kita gali lagi, kalau kita masuk ke dalam lagi, kita itu dapat kita itu dapat melihat jika kita itu berpikir something you do and pick out which answer feels more relatable. Nah, itu apa maksudnya? Sure the answer can be both, but as a question to really deep into, see if you can think of something you do and pick out which answer feels more relatable. Nah, jadi itu kembali lagi ke diri kita, ke perasaan kita ketika kita melakukan sesuatu. Apakah kita
menemukan diri kita menderita ketika menerima kekalahan ataupun ketika kita merasa superior ketika kita menang. Nah, pertanyaan ini dimodifikasi seperti ini, teman-teman. Apakah kita lebih memilih untuk melawan seseorang yang lebih hebat daripada kita atau melawan seseorang yang lebih lemah dibanding diri kita? Ada beberapa waktu di mana kita merecognize, kita menyadari bahwa kemenangan over someone else who is better than me or you feels a lot more satisfying. Kemenangan di atas orang yang lebih hebat dibanding kita itu lebih nikmat dibandingkan kekalahan dan kemarahan yang datang dari kekalahan dibandingkan dari kita kalah dari orang yang lebih lemah dibanding diri kita. Dan itu adalah pertanyaan yang akan merubah perspektif kita dalam melakukan berbagai hal. Yang ketiga adalah would you rather have a lot of knowledge in one subject or a bit knowledge in a lot of subject? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya kalau dari diriku aku sudah menemukannya karena aku adalah orang yang itu tadi bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Indonesianya adalah apakah kita apakah kita seorang yang memiliki pengetahuan dalam satu subjek, dalam satu ilmu pengetahuan, atau kita memiliki sedikit ilmu di dalam berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kayak andai kata kayak dokter gitu, teman-teman. Ada dokter spesialis A, ada dokter spesialis B gitu. Tetapi ada juga dokter yang medical doctor gitu ya. Kalau di luar tuh medical doctor itu adalah orang yang seperti yang aku rasa, kalau correct me if I'm wrong, itu adalah orang yang bisa semua hal, yang bisa berbagai hal lah. Tetapi dia hanya beberapa, ya sedikit aja gitu loh, a little bit, tetapi dia mengetahui berbagai hal. Nah, eh pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang dimana dapat bervariasi ketika dipertanyakan oleh berbagai orang. Bahkan ini pun diaplikasikan ke berbagai kelompok. Hanya saja ini beragam jawabannya. Apakah kamu itu adalah seorang yang fokus di satu bidang atau bisa ke bidang-bidang yang lain, tetapi hanya menyentuh dasar-dasarnya saja gitu, teman-teman. Dan uh, ini gimana ya jawabannya apa? Gimana ya inti nomor 3 ini ya? The answer is also vary between what type of person the one answering is. Seperti yang gue bilang tadi, would an entrepreneur, apakah seorang entrepreneur itu memiliki knowledge in a lot of subject, memiliki pengetahuan di berbagai bidang, jadi mereka dapat menemukan ide mereka, atau seorang engineer yang memilih untuk fokus di satu bidang dan akan untuk membuat software yang bagus gitu yang andai kata, dan dia akan meng-hire orang lain untuk melakukan sisa-sisa apa yang harus dikerjakan gitu, teman-teman. Dan itu adalah pertanyaan yang akan mengubah perspektif kita, mengubah kehidupan kita nanti ke depannya, kita mau ngapain, ke depannya kita mau seperti apa gitu. Yang keempat adalah, are you motivated by the journey or by the end of the goal? Apakah kita termotivasi karena journey, karena sebuah perjalanan kehidupan, atau karena akhir dari goal itu, teman-teman. Nah, we are not supposed to be materialistic, and while our dreams can be motivator, is the journey that we are supposed to enjoy. Ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar, tetapi ada baiknya jika kita itu menikmati setiap journey, setiap perjalanan, setiap rintangan yang kita kejar, yang kita gini, teman-teman. Ketika kita memimpikan sesuatu, yang kita nikmati itu bukan akhirnya gitu, bukan ending akhirnya, karena kalau aku rasa kalau kita menikmati ending akhirnya saja itu dapat membuat kita berhenti di tengah-tengah jalan gitu, teman-teman. Tetapi ketika kita menikmati journey-nya, kita menikmati sakitnya, itu akan menjadi suatu hal yang berbeda, di mana kita mau gitu loh, mau untuk berjuang untuk mempertahankan hal itu, teman-teman. Dan dia digambarkan di sini seperti, apakah kita mendaftar di kelas itu karena kedengarannya menarik, atau kita mau mendaftar di kelas itu karena untuk mendapatkan ilmunya gitu, teman-teman. Dan ilmunya nanti itu akan kita gunakan di lain waktu. There may even be times when you did do something just for the end of goal,
ada beberapa waktu di mana kita melakukan sesuatu itu karena ada akhirnya, berdasarkan ujungnya, dan itu adalah aksi atau tindakan yang dibenarkan. Maybe you are even someone who accomplished a lot. Mungkin kamu adalah seseorang yang menyelesaikan berbagai hal di waktu yang pendek, dan goalnya itu adalah untuk motivasi dirimu sendiri. No matter the situation, tidak peduli situasi apapun, the question becomes relevant. Pertanyaan ini akan menjadi relevan ketika kita ketika kita tidak ketika kita tidak ingin menghabiskan waktu kita untuk melakukan sesuatu. The reason for us doing something we don't or do enjoy should be something we are aware of. Sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita kerjakan namun kita tidak sukai adalah sesuatu yang harus kita sadari. Karena itu nanti pasti akan buruk gitu teman-teman ke depannya. Lalu, what do you waste the most? Apa yang paling kamu habiskan di dalam kehidupan kamu? Ketika aku baca bagian poin ini tuh cukup membuka pikiranku. Apakah yang kita habiskan itu waktu, apakah yang kita habiskan itu uang ataupun energi gitu teman-teman. Dan there can be a lot of answer. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini bahkan banyak gitu loh. Tetapi sayangnya kita hanya bisa memilih satu. Kita hanya bisa memilih satu di mana kita kan mengorbankan yang hal lainnya gitu teman-teman. Lalu dia memberikan sebuah bukti. I remember a chart I saw online showing. Dia mengingat sebuah chart yang dia lihat saat online itu menunjukkan bahwa ketika anak-anak kita itu nggak punya uang, tetapi kita punya free time dan kita memiliki kesehatan yang baik. Tetapi sebagai orang yang sudah berumur, itu kita memiliki uang dan memiliki kesehatan, tapi tidak memiliki waktu. Dan ketika kita sudah menjelang masa-masa tua, kita memiliki uang, kita memiliki waktu, tetapi kita tidak memiliki kesehatan yang baik. Dan itu adalah hal yang benar gitu loh. Kita hidup di dunia yang tidak pernah balance, yang dimana pertanyaan ini akan mendefinisikan perjalanan kehidupan kita. Apakah kita tidak memiliki waktu karena kita berpikiran kita menginginkan uang? Apakah kita membuang kebahagiaan kita karena kita berpikir kebahagiaan itu adalah kunci dari kesuksesan? Ataupun apakah kita mencoba untuk sehat, namun di sisi lain kita mengorbankan waktu kita bersama teman-teman ataupun keluarga kita? Ada berbagai pengorbanan yang kita 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 korbankan gitu teman-teman, entah itu waktu, entah itu uang, entah itu energi. Tetapi dan itu adalah hal yang tentu kita sadari gitu ya, dan itu adalah tentu hal yang kita sadari. Tetapi what we may not always pay attention to though is what we do have that we waste. Ini gua nggak paham ini di sini teman-teman, ini gua nggak paham seriusan. Tapi kalau gua coba translate kan ya, dia akan berkata seperti ini: apa yang mungkin tidak selalu kita perhatikan adalah apa yang kita miliki yang kita sia-siakan. Sumber daya apa yang rela kita buang gitu. Kita nggak pernah tahu hal apa yang harus kita buang sampai kita benar-benar merasakan bahwa inilah yang paling tepat gitu loh untuk kita korbankan dari 3 hal tadi, supaya semuanya bisa seimbang gitu teman-teman. Demikianlah untuk artikel pada hari ini, cukup membingungkan. Otakku juga sudah mulai nggak fokus Pak, dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, and yeah, goodbye.